Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita lanjut lagi materi di pertemuan kali ini. Eh, Kita akan coba menambahkan sebuah jumbotron gitu ya, atau istilahnya kayak untuk sebuah tulisan yang nantinya mungkin kita bisa tambahkan sebuah background gambar ya, di dalam layout yang di pertemuan sebelumnya sudah dibuat atau di materi yang di pertemuan sebelumnya kan kita membuat sebuah layout dasar. Nah, ini kan tampilan sederhananya seperti ini, dimana ada headernya, ada home gitu ya, ada about dan ada kontak, dan about pun ada turunan menunya gitu ya. Lalu di bawahnya ada my product. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba menambahkan sebuah jumbotron gitu, atau untuk menambahkan tulisan. Nanti kita tempatkan di antara header dan konten ini. Jadi di sini di bawah menu di atasnya my product gitu ya. Di sini kita akan coba menambahkan sebuah tampilan, nanti ada tulisan di dalamnya dan bisa ditambahkan sebuah background. Apa namanya, di modul sudah ada, berarti kan melanjutkan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, itu ada di halaman 96, yaitu menambahkan jumbotron ya, dimana nanti jumbotron ini akan ditempatkan di antara header dan konten gitu ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita buat sebuah div baru gitu ya, dengan kelasnya jumbotron, dan di dalamnya itu terdapat H2 dan P paragraf gitu ya. Nanti untuk isinya sih sebenarnya boleh bebas, terserah kalian, dan nanti kita menambahkan satu buah kelas baru di file CSS kita gitu ya, sehingga nanti akan terbentuk apa namanya, sebuah jumbotronnya. Nah, langsung saja kita coba gitu ya, untuk menambahkan atau membuat jumbotronnya pada project yang sebelumnya ya. Nah, jadi tetap kita pergunakan di project yang pertemuan sebelumnya agar ya tinggal melanjutkan saja, tidak harus membuat ulang. Oke, berarti silakan nanti kalian jangan lupa dipastikan Apache-nya harus running gitu ya, karena kita menggunakan Apache. Nah, silakan dibuka oleh kalian ya, apa namanya, filenya. Nah, ini kalau file saya namanya adalah layout dasar.html. Nah, di sini kan di pertemuan sebelumnya sudah saya sudah membuat, dan saya kasih keterangan ini komen gitu ya, agar tahu oh ini batasan untuk yang header, ini yang konten. Nah, tadi kan seperti yang di modul ditempatkan di antara header dan konten. Nah, kan kalau udah ada keterangan seperti ini jadi lebih enak ya, jadi lebih enak. Tinggal berarti oh kita tempatkan di sini. Nah, sini boleh nanti apa namanya, kita menambahkan komen juga, misalkan ini untuk jumbo tronnya ya. Nah, di sini kita juga kasih n jumbotron ya. Seperti ini. Ini hanya sebuah keterangan atau komen yang sebenarnya boleh kalian buat, boleh enggak sih ya, balik lagi ke kalian. Enaknya kalian saja mau seperti apa, enggak silakan ya. Nah, kita buat sebuah kelas. Nah, bisa seperti yang pernah saya contohkan di minggu sebelumnya. Karena kita mau membuat kelas, tinggal boleh kita ketik titik gitu ya. Berarti nama kelasnya apa? Jumbotron. Nah, habis itu lalu di tab gitu kan, maka secara otomatis akan dibuatkan sebuah div ya, dengan atribut kelas yang bernama jumbotron. Itu otomatis, jadi kita nggak usah mengetik kelasnya lagi gitu ya. Nah, di dalam jumbotron ini tadi ya seperti yang di modul ada H2. Nah, ini ya, isi dari H2-nya kalau mau sama dengan di modul boleh.
misalkan ini welcome to my homepage gitu kan, atau saya rubah aja jadi misalkan selamat datang gitu ya di web kami. Selamat datang di web kami misalkan seperti ini. Nah, lalu di bawahnya buat sebuah paragraf. Kalau lihat di sini kan sepertinya tulisannya. Nah, untuk paragraf ini boleh menggunakan bantuan lorem gitu ya. Nah, jadi otomatis tulisannya banyak, atau kalau kalian mau mengetik sendiri juga silakan gitu ya. Enaknya kalian saja. Nah, saya coba gunakan bantuan lorem ya. Jadi kalau mau ini lorem ini seperti tulisan yang sudah dibuat secara default. Jadi kita nggak usah ngetik sembarang kayak gini gitu ya. Jadi tinggal kalian mengetik lorem. Nah, ini otomatis muncul. Kalau kalian tulisannya mau banyak, boleh lorem misalkan 200. Maka nanti tulisannya akan banyak seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau hanya lorem saja, tulisannya tidak terlalu banyak. Gitu ya. Jadi, silakan sesuai dengan kebutuhan. Saya lorem saja, jadi biar tulisannya nggak terlalu banyak. Lalu di-save. Gitu ya. Nah, ini kita udah punya satu buah div dan div baru. Kalau kita lihat hasilnya, ya, ketika kita coba ini refresh, nah ini sudah muncul selamat datang di web kami, gitu ya. Tulisannya ini kan lorem tuh harusnya ini kan, kalau kalian mau apa ya, membuatnya lebih ke pengantar atau misalkan informasi kalau web itu tentang web apa gitu kan yang kalian bisa akses. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba tambahkan CSS-nya agar ya membentuk seperti yang lain gitu ya. Jadi biar lebih bagus tampilannya. Nah, di apa namanya di modul sudah ada. Tinggal kalian menambahkan satu buah kelas baru. Nah, ini nanti nama kelas selektornya dan properti yang dipakainya apa ya. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, dibuka berarti file CSS-nya. Kemarin kan kalau yang layout dasar ini CSS-nya dibuat menggunakan metode eksternal atau terpisah gitu ya. Nah, berarti silakan dibuka di sini saja nih ya, di bawah yang header ini. Nanti boleh kalian tambahkan jumbotron gitu ya. Nah, ini saya coba kasih komentar juga. Ini jumbotron. Sebenarnya kalau komentar buat seperti ini sih lebih enak kita ketika mau menambahkan di bagian yang mana. Jadi sudah ada keterangannya ya. Nah, di sini berarti kita tambahkan nama kelasnya apa? Jumbotron gitu ya. Nah, seperti ini. Ini nama selektornya. Lalu propertinya yang dipakai kita samakan dengan yang modul, width-nya 100%, padding-nya 80 px 40 px gitu ya. Kita buat width ini buat 100%, lalu padding-nya dibuat 80 px dan 40 px. Box size-nya border box gitu ya, jadi apa, berbentuk kotak, text legend-nya center, warnanya putih gitu ya, background color-nya ini AA, nanti kita lihat warnanya apa ya. Jadi tadi apa, box sizing-nya ya, box sizing-nya border box, lalu text legend-nya center ya. Setelah itu warnanya dibuat jadi putih atau sebenarnya terserah kalian maunya apa gitu ya enaknya, dan background colornya ini dibuat jadi, kalau AA warna apa ya, coba ya, ini ini ya warnanya. Nah, setelah kita menambahkan CSS-nya gitu ya, nah ini kan background-nya sudah,
eh, secara otomatis ini sudah akan dipakai atau digunakan oleh Deep Jumbotron ini gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya di sini, eh, ketika nanti kalian refresh, maka secara otomatis di bawah menu ini ya, di bawah menu-menunya di atas My Product-nya akan ada tulisan seperti ini. Selamat datang di web kami. Yang tadinya kan tulisannya ada di sebelah kiri ya, di sini sejajar semuanya. Nah, setelah ditambahkan CSS, maka tulisannya akan jadi seperti ini. Ini sudah sama sebenarnya dengan di modul ya, walaupun boleh nanti kalian memodifikasi sesuai dengan yang kalian inginkan, dari warna gitu ya, jadi tulisan atau properti dari CSS-nya silakan terserah kalian ya, enaknya kalian saja. Nah, jadi kan hasilnya sudah sesuai seperti di modul seperti ini ya, kalau kita lihat, nah ya seperti ini sudah sesuai. Nah, ini kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita bisa menambahkan gambar pada background di sini ya. Jadi di background ini yang selamat datang di web kami ini bisa kita tambahkan sebuah gambar. Nah, gambarnya kalau di sini dicontohkan menggunakan online ya. Atau kalau kalian misalkan nanti punya gambar yang sudah kalian download di komputer kalian atau di laptop kalian masing-masing, ya boleh dipergunakan. Kalau kalian mau menggunakan yang online seperti ini, ya silakan bisa juga gitu ya. Tinggal enaknya kalian mau pakai yang mana. Cuman kalau pakai yang mengambil online seperti ini, berarti syaratnya adalah harus terkoneksi ke dalam internet nantinya pada saat kita mencoba ya. Karena kalau tidak ya maka ini dia tidak akan bisa terload ya. Nah, jadi silakan kalau mau, salah satu contohnya ini ada di apa namanya, di modul gitu ya. Tinggal bisa kalian copy ini atau ya. Ketik baru nanti boleh di copy ya. Kita lihat ya. Jadi ya sebenarnya ini adalah salah satu websitenya, boleh kalian cari di mana saja ya, terserah kalian maunya di mana dan apa namanya, gambarnya mau seperti apa silakan gitu ya. Ini hanya contoh saja yang bisa kita pergunakan. Nah, nanti tinggal kita cari kira-kira background yang seperti apa atau gambar yang seperti apa yang memang sesuai dengan yang dengan website kalian misalkan seperti itu. Karena kan nggak mungkin ya gambarnya eh, apa namanya tidak sesuai dengan website kalian. Ini misalkan saya coba ambil contoh yang ini gitu ya. Ini kalau kita mau mendownload, nah ini bisa kita coba salin tautan gambar gitu ya, salin tautan gambar gitu ya. Lalu kalau seperti yang di modul ini ditempatkan di CSS-nya, bukan di file HTML-nya ya, tapi ditempatkan di CSS-nya. Kita buat satu properti baru dengan nama background image ya, URL. Nah, di dalam URL di dalamnya itu kita tempatkan ini. Berarti buka lagi file
CSS-nya. Nah, di sini di bawah background color-nya kita tambahkan background image, gitu ya. Lalu ininya URL. Nah, seperti ini. Di dalamnya baru kita paste. Oke, ini saya coba seperti ini ya. Jadi di dalam kurungnya paste, ada titik koma di belakangnya. Kalau sudah, satu lagi di bawahnya, nah ini tambahkan background size-nya cover, gitu ya. Background size, cari ini yang cover. Nah, kalau udah di save, ya. Setelah di save, kita coba lihat hasilnya seperti apa, ya. Kita coba refresh. Nah, ini muncul gitu ya. Jadi seperti ini. Apa namanya, background pada jumbotronnya sudah muncul. Nah, kalau misalkan nggak sesuai ini dengan warna dengan apa namanya, backgroundnya ini, ya boleh nanti kalian cari yang lain. Ya, kan banyak nih di sini yang sekiranya apa ya, bisa sesuai gitu ya. Bisa sesuai dengan yang kalian inginkan, atau bisa mencari di website-website yang lain yang menurut kalian ya lebih enak kalian mencari gambarnya. Ya, ini saya contohkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, selamat datang web kami. Nah, ya. Berikutnya adalah kita apa namanya, kita tambahkan sebuah overlay, gitu ya. Kalau kita sudah menambahkan background, kan di dalam jumbotron kita akan coba menambahkan sebuah overlay yang dimana sebenarnya overlay itu tidak ada kontennya. Nah, cuman dia nanti akan dibuat untuk menutupi jumbotron ini. Jadi seolah-olah seperti kayak transparan gitu ya tampilannya, jadi double. Nah, kita coba aja ya. Tambahkan overlay di bagian jumbotronnya. Nah, ini tempatkannya di sini di dalam jumbotronnya. Nanti kalian buat sebuah div baru ya dengan apa ya, atribut kelas bernama overlay. Tetapi ya tidak ada isi apa-apanya ya, hanya div dengan kelas saja yang nantinya kita tambahkan ini ya, tambahkan di jumbotronnya, posisinya dibuat jadi relatif dulu. Nah, di overlay-nya dibuat menjadi absolute, sehingga nanti apa namanya, overlay ini ada di atas dari jumbotronnya ya. Kita coba tambahkan ya di dalam project kita. Dibuka lagi file HTML-nya. Nah, ini ya. Di dalam div ini kita tambahkan satu buah kelas baru dengan nama overlay. Seperti ini ya, kita udah tambahkan satu div baru dengan kelas overlay-nya. Jangan lupa di save. Lalu di CSS-nya kita tambahkan ya posisinya ya, menjadi relatif untuk yang jumbotronnya ya, seperti yang di modul posisinya jadi relatif. Nah, kita buat satu buah kelas baru dengan nama overlay. Nah, ini nanti atribut yang bisa kita pakai, kita samakan saja. Di sini kita buat satu buah kelas overlay ya di dalam yang jumbotron saja. Ini yang pertama kita rubah posisinya menjadi absolute ya. Lalu topnya kita buat 0, leftnya kita buat 0 ya, biar sejajar. Topnya kita buat 0, leftnya kita buat 0 juga. Lalu width-nya dan height-nya dibuat 100% agar menyesuaikan dengan jumbotronnya, dan background-nya dibuat black. Nah, ini ya opacity-nya dibuat 0,4 atau apa ya, transparansinya gitu ya. Kita coba aja. Dia width-nya dibuat jadi 100%,
dan height-nya dibuat jadi 100%. Baru background color-nya kita cari, kalau pakai yang hexa itu kan putih, cari warna hitam. Oh, kalau hitam tuh nih 000 ya. Di sini sih kita pindah. Nah, ya. Terakhir adalah opacity-nya tadi 0,4 ya, 0,4. Save. Nah, ini sudah gitu ya, jangan lupa di save. Ini sudah. Kita coba lihat kembali ke tampilan dari web kita. Oke, nggak kelihatan bedanya sih sebenarnya gitu ya. Oke, biar terlihat saya coba ganti dulu deh backgroundnya pakai yang ini ya. Biar terlihat, saya cari background yang agak terang aja biar nanti terlihat bedanya itu seperti apa. Kan background saya kebetulan gelap. Nah, seperti ini aja ya. Saya pakai, saya salin tautannya. Bentar, ini saya ganti ya. Save. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi tulisannya sebelum ada overlay ini itu terang gitu ya. Gini nih, kalau overlaynya saya coba matikan dulu biar terlihat. Overlaynya ini saya matikan, saya coba refresh. Nah, tulisannya kan terang seperti ini ya. Warna putihnya itu backgroundnya putih, nggak bagus ya, nggak kelihatan tulisannya. Oke, kita nyari background yang agak jelas aja. Nah, ini aja lah. Coba ya, kita ganti dulu backgroundnya biar terlihat tulisannya. Oke, nah ya. Nah, kan ini tulisannya seperti ini gitu ya. Terlihat cerah, jelas gitu ya. Tulisannya nggak kelihatan malahannya. Nah, kalau misalkan overlay-nya diaktifkan ya, ini saya save, maka tulisannya akan terlihat agak gelap gitu ya. Tetap warna putih tapi agak gelap karena overlay ini dia yang menutupi si jumbotronnya ya. Tadi kan kalau misalkan ini nih background overlay-nya saya kasih warna merah ya, saya save, maka dipastikan ini akan, nah seperti ini. Jadi overlay itu dia menutupi dengan opacity yang tadi kita tentukan ya. Sudah kita tentukan opacity-nya berapa ya, jadi kecerahannya, ketebalan dari ini ya kan. Nah, ini jadi tidak, agak transparan lah, jadi backgroundnya masih terlihat. Nah, ini nanti silakan enaknya kalian mau pakai seperti apa ya mengaturnya. Ini kan saya pakai background merah saja gitu ya. Berikutnya, karena ada overlay, maka tulisannya kan jadi tidak terlalu cerah. Nah, kita bisa mengeditnya gitu ya, dengan cara menambahkan seperti ini gitu ya, agar tulisannya bisa jadi lebih terlihat. Oke, caranya kita buat sebuah kelas ya, buat perintah di CSS-nya untuk H2 dan paragrafnya posisinya dibuat menjadi relatif. Nah, caranya dibuka kembali CSS-nya di sini saja di bawah overlay-nya, Jumbotron gitu kan, H2, Jumbotron P gitu ya. Jadi kalau di dalam Jumbotron ini ada H2 dan ada P gitu ya, maka posisinya dibuat menjadi relatif ya. Save, kita coba ya. Setelah ini di save ya, jangan lupa kita lihat lagi di hasilnya, maka nah, tulisannya dia akan berpindah ke atas, jadi lebih cerah lagi gitu ya. Kan kalau tadi agak gelap, kalau ini lebih cerah. Jadi kalau menurut saya sih lebih
terlihat gitu ya tulisannya. Nah, atau misalkan apa namanya, warnanya boleh diganti sesuai dengan yang kalian inginkan gitu ya. Ya intinya sih namanya mendesain ya sekreatif kalian lah gitu ya, silakan gitu ya. Nah itu ya, jadi kita udah buat sebuah jumbotron di mana di dalam jumbotronnya udah kita kasih background dan apa namanya kita juga tambahkan overlay untuk menutup ininya, jadi agar lebih terlihat yang menarik lah istilahnya seperti itu ya. Nah kalau untuk atributnya sebenarnya silakan terserah kalian mau seperti apa ya. Nah ini image backgroundnya ditempatkan langsung di dalam CSS bisa ya, jadi CSS pun bisa menambahkan gambar ya di dalam file CSS-nya seperti ini. Oke, kalau sudah ya, sudah sampai step ini, berikutnya adalah kita bisa menambahkan sebuah font gitu ya ke dalam tulisan ke dalam website kita. Nah, kita bisa ambil dari Google Font sebenarnya seperti ini. Nah, jadi kan kadang di dalam komputer kita itu belum ada gitu ya font-fontnya, ada yang belum terinstalkan. Berarti kita harus menambahkan. Nah, caranya seperti ini. Eh, Kalian bisa masuk ke ini, ke Google Font gitu ya. Masuk aja ke Google Font gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan sudah apa namanya, banyak nih font-fontnya yang bisa kita ambil gitu kan. Sebenarnya bisa kita download, bisa kita juga pergunakan secara langsung. Nah, kalau di sini diarahkannya adalah secara online ya. Nah, jadi nanti boleh kalian cari font yang kalian inginkan apa gitu ya. eh, untuk ditempatkan atau dimasukkan ke dalam web kalian. Nah, misalkan kalau ini fontnya adalah Railway. Nah, ini kita cari di sini. Nah, ya, ini ada nih Railway gitu ya. Nah, ketika sudah ketemu, boleh nanti kalian diklik untuk yang Railway-nya ini. Stylenya kan seperti ini untuk yang Railway gitu ya. Eh, Contohnya, nah tampilan tulisannya seperti ini nantinya. Tinggal kita mau pilih yang mana nih. Kalau di modul kan sudah ada. Pilih yang Railway, nanti katanya kalian tinggal klik yang tanda plus-nya saja sehingga muncul yang seperti ini. Nah, jadi kan ini tinggal dipilih mau yang mana. Nah, ini kan ada plus-nya. Nah, ini kan akan dimunculkan seperti ini. Ya, ketika dimunculkan di sini ya kalian bisa mendownload gitu ya untuk apa namanya diambil fontnya lalu dimasukkan ke dalam apa laptop kalian, atau bisa ya secara online nanti kalian ambil ininya aja nih ya, linknya. Nah, yang akan kita tempatkan nanti di dalam head-nya gitu ya. Baru nanti di dalam tag CSS-nya kita panggil ini. Gitu ya caranya. Nah, berarti kita cari linknya. Oke, ini kan API-nya. Nah, kita nggak usah pakai API. Nah, ini ya linknya kita copy ya. Nanti linknya ini kalian copy, lalu setelah di copy kalian tempatkannya di dalam file HTML-nya, tapi di bagian head-nya di sini. Kan ini kalau ini yang memanggil CSS-nya, nah kita tempatkan di sini saja.
Ya, ini yang akan nanti memanggil font yang railway-nya ini. Baru fontnya ini kita bisa pergunakan atau tambahkan di sini di Jumbotron ini. Nah, cara menambahkannya adalah ini. Nah, ya di CSS-nya jadi font family ini tinggal kita copy aja. Kita udah disediakan gitu kan. Nah, ya, tinggal tempatkan aja di sini. Nah, seperti ini. Berarti font railway ini sudah kita pergunakan untuk di Jumbotron. Kita coba lihat hasilnya. Yang awalnya seperti ini, fontnya kita coba refresh. Nah, dia berubah jadi seperti ini. Ya. Jadi silakan ya, enaknya kalian saja untuk fontnya mau apa gitu ya. Tidak harus sama dengan di modul gitu ya. Boleh gitu kan, sekreatif kalian saja. Yang penting apa namanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya caranya gitu. Bisa kalian download, bisa juga apa kita pergunakan secara online. Nah ini ya, ini kan banyak nih kalau dihapus. Nah ya, tinggal kita mau pakai yang mana. Misalkan kalau tadi kan railway, saya pakai yang ini, Roboto. Gitu ya. Nah cara menggunakannya gimana? Tinggal kita cari. Nah ini ya, misalkan saya mau pakai yang ini place-nya diklik. Mana? Berarti tidak ada yang muncul. Oke, coba refresh dulu. Ini ya, Roboto. Nah, ini udah ada yang muncul nih. Misalkan saya mau pakainya yang ini. Nah, ini ya. Tinggal kita copy ininya aja. Ya, kita copy ininya. Apa namanya? Tempatkan di sini. Gitu ya. Tempatkan di sininya. Nah, ini kita ganti aja. Gitu kan. Oke. Save. Lalu, jangan lupa ininya nih CSS-nya. Ya, tinggal kita copy, kita tempatkan di sini. Ya. Di font mana yang mau pakai gitu kan. Nah, karena kita mau pakai yang ini, enggak saja. Ya, save. Jangan lupa di save, lalu dilihat hasilnya. Nah, kan dia akan berubah lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini ya. Ini tadi kalau pakai yang railway, save, refresh, dia akan berubah jadi kayak gini. Enaknya kita ya, kalau kalian mau mendownload ya tinggal di-download, nanti disimpan ke dalam komputer kita, masukkan ke dalam fontnya kan di Windows ada, sehingga nanti font ini akan secara otomatis akan bisa digunakan gitu ya kalau memang sudah tersimpan. Nah seperti itu ya, kalau mau mengganti font gitu ya. Nah materinya memang materi pertemuan kali ini ya seperti itu ya. Nah, sehingga nanti tulisannya sudah berubah sesuai dengan yang kita tentukan. Jadi materi kali ini tadi menambahkan Jumbotron, menambahkan overlay, ya, menambahkan background, dan menambahkan font ke dalam tampilan dari website kita. Sederhana sih memang ya, seperti itu. Tinggal kalian modifikasi nanti mau jadi seperti apa tampilannya sehingga ya lebih menarik gitu ya. Di mana tampilan web kita bisa lebih ya menarik lagi ya. Mungkin untuk bagian-bagian yang lain bisa kalian coba sesuaikan juga ya. Ini kan memang cukup sederhana ya, apa namanya sangat simpel memangnya gitu ya. Nah, ini kan sebagai dasar, sebagai latihan kalian ya, intinya sih membuat sebuah CSS ya, membuat HTML gitu kan. Minimal kalian jadi tahu oh cara penempatannya seperti apa. Nah, CSS cara penggunaannya juga seperti apa. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita akan menggunakan filenya adalah PHP, tidak HTML ya. Yang walaupun mungkin di dalam file PHP itu nanti tetap dikombinasikan dengan file HTML. Cuman ekstensinya adalah PHP. Karena kalau di dalam file HTML kita nggak bisa menempatkan logic biasanya.
Nah, tetapi kalau di dalam file PHP nanti kita sudah bisa menempatkan logic, misalkan membuat proses perhitungan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini mungkin tambahannya ya tadi ya, menambahkan jumbotron, lalu menambahkan layoutnya, CSS-nya di dalam filenya. Ini menambahkan overlay, menambahkan gambar, dan menambahkan font yang ingin kita pergunakan di tampilan websitenya. Nah, silakan kalian coba, kalian lanjutkan, gitu ya, untuk membuat desainnya menjadi lebih menarik. Terakhir satu lagi yang ingin saya informasikan ke kalian, sebenarnya untuk membuat desain juga kita ya kalau untuk saat ini sih tidak harus membuat CSS-nya secara tersendiri, sebenarnya bisa dengan kita bisa menggunakan yang namanya ya ini Bootstrap ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan ini. Bootstrap itu adalah sebuah framework CSS atau untuk desain yang bisa kita pergunakan. Nah, ini nanti masuk ke dalam webnya ya, getbootstrap.com, masuk ke menu dokumentasinya. Nah, di sini kita tinggal pergunakan. Sudah disediakan seperti layout kontainernya, ini ya udah ada. Misalkan kalaupun kita mau membuat sebuah kolom gitu ya, di sini sudah disediakan nih tampilan-tampilannya. Tinggal kita pergunakan. Nah, mungkin ini nanti ketika kita masuk ke pembahasan CSS, PHP gitu ya, kita coba pergunakan, gitu ya. Kita coba gunakan framework Bootstrap ini untuk membuat sebuah tampilan yang nantinya akan kita kombinasikan dengan file PHP kita. Mungkin ini hanya sebagai informasi aja, gitu ya, yang saya coba informasikan ke kalian, yang nantinya bisa kita pergunakan, gitu kan. Nah, ini yang banyak yang sudah disediakan di sini, ya kita bisa mendownloadnya juga, digunakan secara diinstalkan langsung di dalam laptop kita, itu bisa, sehingga ketika menggunakannya nggak harus ada koneksi internet. Nah, kita juga bisa menggunakan yang online ini, gitu ya, dengan cara di sini. Nah, ini ya, nanti codingan ini kita tinggal pergunakan saja, cuman ya harus online tadi, gitu ya, kalau memang kita mau menggunakan yang secara online. Tinggal enaknya kita saja mau yang mana. Nah, scriptnya nanti ini. Kalau di awal itu ada yang namanya starter, kalau nggak salah, starter template. Nah, ini yang akan kita pergunakan karena di sini dia akan secara otomatis meload, gitu ya, meload file dari CSS-nya ini. Kita tinggal pergunakan aja, jadi nggak usah bikin CSS-nya secara sendiri. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja dulu yang bisa kita pergunakan nantinya untuk membuat desain, ya, walaupun ya tetap harus kita modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan kita sehingga bisa membentuk nanti seperti ini, dan mungkin tampilannya bisa lebih bagus ketika kita sudah menggunakan Bootstrap, gitu ya, karena ini udah ditentukan lah kayak button, gitu kan, bisa seperti ini ya, berwarna-warni sesuai dengan kebutuhan kita nih. Nah, ini kita bisa pergunakan, tinggal menggunakan ini saja ya, maka buttonnya akan berbentuk sesuai dengan yang ada di tampilan ini. Tinggal kita pilih kita mau pakai yang mana. Oh, misalkan mau pakai yang ini, copy scriptnya, masukkan ke dalam project kita, misalkan seperti itu. Nah, ya, mungkin nanti pada saat kita sudah menggunakan CSS, kita coba kombinasikan dengan framework Bootstrap ini, gitu ya. Mungkin untuk saat ini hanya sebatas informasi dulu dari saya. Nah, kalian coba lanjutkan saja dulu untuk yang membuat jumbotron ini, gitu ya, menambahkan jumbotron, menambahkan CSS-nya, dan tadi yang menambahkan font, menambahkan image, background, gitu kan, ke dalam tampilan ininya, ya. Seperti yang ada di modul di halaman 90
5 kalau nggak salah tadi ya. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian coba ya, kalian lanjutkan. Bila ada kesusahan atau kesulitan, boleh langsung ditanyakan saja ke saya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.